Selamat malam saudara-saudara, shalom sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi malam hari yang indah ini, saya akan coba membahas tentang suatu topik yang lagi panas-panasnya, yaitu tentang para pendeta ini memperdebatkan tentang Tritunggal. Menurut saya ini adalah suatu pengalihan isu. Pengalihan isu apa? Supaya tidak dibahas lagi tentang pengurapan, tidak dibahas lagi tentang mujizat dan kuasa Tuhan. Jadi dia ketahuan kalau dia tidak diurapi, nanti dia tidak ketahuan gitu. Jadi membahas sebenarnya untuk membahas Oneness Tritunggal itu tidak perlu kita ngotot mempelajari itu. Kenapa tidak perlu kita ngotot? Karena Tuhan pernah memberikan mimpi kepada saya. Tuhan berkata kepada saya, anakku, tulisanmu nilainya 7 miliar dolar as. 7 miliar dolar as itu sekitar 90 triliun. Nah, kalau kita lihat pendeta-pendeta ini yang ngebahas Tritunggal ini atau ngebahas Oneness ini, kekayaannya juga paling juga nggak nyampe 100 miliar. Iya kan? Jadi ngapain gitu? Lo ngebahas itu pun nggak bikin lo tambah kaya, yang ada hidup lo tambah susah. Yang perlu kalian bahas itu adalah kamu diurapi apa enggak gitu loh. Karena urapan itulah yang mengajar kamu sehingga kamu bisa mengenal tentang pengenalan akan Tuhan gitu. Saya pernah ditiupkan oleh Tuhan Yesus nafasnya ke mulut saya, dan Tuhan bilang bahwa nafas itulah yang membuat saya pintar gitu. Jadi nggak usah kita pusing memperdebatkan doktrin itu. Sekarang kamu diurapi Roh Kudus apa enggak, itu yang nomor satu dibahas. Kalau kamu diurapi, tentu di dalam diri kamu itu ada suatu keberanian yang daripada Tuhan. Saya ngelihat kok pada waktu para pendebat-pendebat ini berdebat, mukanya ketakutan. Saya ngelihat, wah, ada teman saya namanya Ishak. Lalu dia membandingkan saya dengan seorang dokter yang sedang berdebat. Dia bilang begini, sekarang saya baru ngerti ya, ternyata Tuhan harus pakai orang-orang jalanan, orang-orang rendah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Saya melihat para pendeta-pendeta dokter ini mukanya ketakutan, kalah mental waktu berdebat melawan Muslim. Tapi memang saya perhatikan, kok jadi, padahal dia gelarnya dokter, tapi mukanya saya lihat ketakutan gitu loh. Jadi kenapa? Tidak ada keberanian yang dari Roh di dalam dirinya. Tapi dia jago baca Alkitab, jago dia masalah doktrin, tapi penakut gitu. Kenapa dia penakut? Karena tidak ada Roh Kudus. Jadi nggak usah bahas-bahas masalah Tritunggal lah, masalah Oneness nggak penting, ketinggian gitu loh. Ibarat kata tuh, kalau kata Tuhan Yesus bilang, selumbar di depan mata saudaramu kamu bisa lihat, tetapi balok yang ada di matamu kamu nggak bisa ngelihat gitu loh. Jadi nggak usah pusing bahas masalah Oneness atau Tritunggal. Engkau harus percaya nabi-nabi Tuhan. Jangan cuma kau belajar, tapi engkau nggak pernah mau mendengarkan nabi-nabi Tuhan. Orang naik turun sorga, kau bilang kerasukan setan, ya. Orang dibawa ke sorga, dibawa ke neraka, sementara kamu pun nggak pernah dibawa ke neraka pun enggak, ke sorga pun enggak. Tapi hanya mengajar, tidak punya kuasa, tidak punya keberanian. Kalau debat sama Muslim mukanya pucat. Saya lihat beberapa pendebat di saya tahu nih, ini orang yang nggak diurapi nih. Pada waktu saya lihat dia mukanya berdebat, mukanya pucat, saya lihat, aduh, pantesan aja lah. Jadi yang terpenting adalah saya untuk jemaat Tuhan, cari pendeta yang diurapi supaya ia menumpangkan tangan kepadamu, kamu pun transfer urapan. Tapi kalau kamu mencari pendeta kedagingan, dia pun menumpangkan tangan kepada kamu, yang masuk adalah dagingnya.
Urapan itu yang kau kejar, bukan masalah Tritunggal atau Oneness. Pengenalan akan Allah itu pada saat urapan itu turun. Gitu. Jadi kita nggak usah bersembunyi di balik Oneness ataupun Tritunggal, hanya untuk menutupi kau penakut, kau nggak diurapi. Nomor satu tuh diurapi, mendengar suara Tuhan, bukan ngajar-ngajar. Jangan jadi guru palsu. Guru palsu itu hukumannya paling panas di neraka. Gitu. Jadi gak usahlah pusing. Kalau engkau tidak diurapi Tuhan, Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak berbahasa roh, tidak punya mujizat, tidak punya penglihatan, tidak punya kuasa untuk mengusir setan, cuma ngajar-ngajar, ya udahlah. Waktu itu siapa? Conam, dia melihat pendeta menuju lautan danau api. Seluruh jemaatnya mengikuti pendeta ini menuju danau api. Jangan-jangan itu adalah gereja kalian, gitu. Ya, shalom. Itu sedikit dari saya. God bless you. Tuhan berkati.